Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yakhliqul jinna wal insa illa liya'buduh. Wala asbagha alaihim ni'amahu illa liya'rifuh. Ahmaduhu subhanahu hamdan abdin yakhafuna minhu wa yarjuh. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Hanif Al-Attas Al-Mukarram Al-Ustad Adon Abdul Rafiq Al-Mukarram Al-Ustad Fikri Fauzi MPD Al-Mukarram Al-Ustad Hendra Gunawan Al-Ustad Sayuti Bapak Haji Udin Awaluddin, Bapak Maulana Yusuf selaku Kepala Desa, Bapak Bosih Awaluddin Esos MSI, aparatur pemerintah dari RT dan RW, bapak-bapak, ibu-ibu, bocah-bocah, hei, hei, canda mulu loh, ya nggak dapat kebuli dah. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarak yang begitu jauh dari Jakarta, saya baru tumben ini kampung ngelewatin rada-rada adem, kanan kiri sawah, pas lewat lagi kuburan. Gua kaget, itu kagak ada memedi. Walaupun jauh, jarak yang mungkin kita kata jauh, tapi karena iman yang ada dalam diri kita, yang jauh terasa dekat, yang takut jadi berani. Kematian yang akan datang kepada kita, insya Allah akan menjadi lambaian tangan bidadari. Yang penting di antara kita saling bersatu, silaturahim yang kuat, saling jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita datang kemari memperingati peringatan Maulid. Bocah masih rame aja ya. Udah dong. Lah kan jatah gua ngomong. Lu masih ngomong aja. Gua pulang nih. Udah jauh-jauh kemari. Recehan, berisik, jangan ngomong aja lu. Ini bocah diterap di depan sih bocah. Bocah sono di kebon. Berisik. Kita datang mau melihat sosok manusia yang penuh dengan multitalenta. Ngerti multitalenta? Ya Allah, gue bagaimana ngomongnya? Nabi Muhammad ini punya kelebihan dengan nabi yang lain begitu banyak. Makanya kita kemari biar tahu, jangan cuma sekedar maulid hari kelahiran nabi nih kita hias kayak begini. Maulid begini bu caranya, ulang tahun nabi begini. Kalau punya anak mau ulang tahun bikin begini, undang ustadz, undang tetangga rumah, guru punya duit cuma 2 juta, biarin ustadz atu, tetangga 5, udah bikin nasi uduk anteng. Doain biar anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, umurnya berkah. Tuh ulang tahun, nih ulang tahun ngikutin orang kafir, rumahnya dihias pakai balon, pakai kertas warna-warni, bikin kue tar, ditaruhin angka 4 tahun, dikasih lilin, lilin dinyalain, ditiup goblok. Lilin dinyalain ditiup kan tolol. Lilin mah taro, ntar mati lampu baru pakai, bener.
Emang goblok ngikutin orang Yahudi, tolol jadinya. Ini ulang tahun Nabi, udah gitu nyanyi lagi, bukan baca sholawat. Apa nyanyinya? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Satu anak 3 kali doain panjang umur, yang datang 30. Dikali 30 tuh berapa lama tuh umurnya panjang. Begitu kiamat udah habis, orang tuh bocah masih hidup diri-diri. Ditanya malaikat Israil, lu ngapain melongo? Kepanjangan doanya. Orang udah kagak ada diri-diri, dia siapa yang nguburin? Makanya nggak berkah ngikutin cara-cara Yahudi, ikutin cara-cara Nabi Muhammad. Kita datang kemari peringatan Maulid Nabi biar nyontoh Nabi. Caranya gimana? Cinta sama Nabi, duduk dengan rapi, dengerin apa yang disampaikan guru-guru kita, ada manfaatnya ambil, yang kagak bagus jangan diambil. Nggak kudu kita cinta sama Nabi ngucapin cinta kayak kita ngucapin demen sama pacar. Woi, kenal Sahrukan? Kenalan di mana lu? Sahrukan itu pemain yang pernah booming dalam film Kuch Kuch Hota Hai. Dia berperan sebagai Rahul, pasangannya Kajol sebagai Anjali. Dengerin, jangan apal-apal loh. Itu Anjali namanya Kajol, bukan istrinya Sahrukan. Kajol itu punya suami namanya Ajay Devgan. Apal-apal, dengerin dulu. Sahrukan punya istri namanya Gauri Khan. Dalam film itu Sahrukan berkata kepada Kajol karena cintanya kepada Anjali. Apa yang diucapkan Sahrukan dalam film itu? Dia panggil Anjali, Anjali, mere zindagi bahut se tumse pyar karti hai Anjali. Agak ngerti lagi aja ya. Anjali, mere zindagi dalam hidupku. Bahut itu sangat, sepiar mencintai karti hai dirimu. Kita sering tertipu dengan bahasa India. Sahrukan gak bisa nyanyi bu, dia bisanya cuma joget doang, itu pun kalau ada puunan sama lapangan. Orang India makanya kampungnya lega, dia kalau di lapangan main guling-guling resep, ngeliat puunan melintir, untung gak kepladuk tuh bocah. Makanya kita suka salah. Sahrukan cuma aktor, Kajol cuma aktor, gak bisa nyanyi. Penyanyi termasyhur di India udah mati 2019, nenek-nenek tua namanya Lata Mangeshkar, adanya Asa Bhosle. Laki-laki ada Udit Narayan, ada Kumar Sanu, ada Anur, ada Faudwal. Itu penyanyi-penyanyi India. Pemeran termahal India sekarang main film, satu kali main film 1,4 miliar, Salman Khan. Kenapa saya tahu soal India? Karena dulu saya penggemar India zaman Mithun Chakraborty Disco Dancer tahun 89. Jadi kagak kudu kita ngucapin cinta sama Nabi dengan cara I love you Muhammad, nggak usah. Melongo aja sih. Nggak boleh ngucapin cinta sama Nabi, ya kita banyakin baca sholat. Baca sholawat sama Nabi, duduk kayak begini. Kita diingetin Nabi itu orang hebat. Ini masjid Masya Allah luar biasa, harus ada isinya. Isinya masjid apa? Imam sama makmum. Nabi imam yang paling baik. Beliau kalau sholat selalu ngasih yang terbaik buat makmumnya. Apa kata beliau? Idza amma hadukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam di masjid, kalau jadi imam di masjid persingkat bacaannya, nggak boleh lama-lama. Karena makmum itu nggak semuanya sama kekuatannya. Ada anak kecil suka berisik nih, ganggu kalau lagi makmum. Ada aki-aki yang kalau diri kelamaan kakinya otek, geged. Imam nggak punya pikiran, mentang-mentang suaranya enak. Lah sholat maghrib habis Fatihah rakaat pertama yang dibaca bukan kuliah, Yasin 83 ayat. Itu aki-aki udah megangan jendela, ya lama banget bisa mati gue nih, kakinya geged. Tuh hati-hati. Ada orang yang pengen sholat berjamaah ditahan, pengen buang air, sholat berjamaah dulu pahalanya banyak. Sampai di masjid bacanya Yasin. Apa yang ngomong di hati, gue tahu begini gue berak dulu tadi. Lah kelamaan.
Makanya imam di masjid ini mesti punya pikiran, mam. Udah setiap malam maghrib bacanya rokat pertama kuliah al-kafirun, rokat kedua kulhu, cocok nggak tuh? Enak begitu. Selesai wirid masih ada waktu setengah jam, jamaah keluar. Ngapain? Ngerokok, samsu sebatang, sama ngopi, cukup. Lah ini mah sholat maghrib bacaannya panjang banget, baru assalamualaikum komat lagi sembahyang isya. Lah mau ngapain, kagak melegeg pisan. Ini bukan ngomelin biar rapi. Ustadz kalau di Masjidil Haram di Arab Saudi itu kalau imam lama dia mah suaranya enak, mazhab nyampur bareng-bareng. Kita lagi sholat jadi makmum pengen kencing, keluar dulu ngelewatin yang lain gak apa-apa, habis kencing masih sholat lagi masih bisa. Bukan aneh, di Indonesia ini kekuatannya nggak sama. Habis sholat kalau di kampung kita baca salaman sallallahu ala Muhammad, karena orangnya cuma dikit, sebaris doang paling 18 orang. Lah di Mekah kok kagak salaman, lah orang banyak begitu berapa hari baru kelar. Muter aja muter kayak orang keder. Satu tuh kalau pengen paham, Nabi itu kalau sholat aja paling bagus. Pedagang paling jujur Rasulullah, gelarnya Al-Amin. Kalau kita dagang biar jujur ngikutin Nabi. Ada orang yang dagang kebangetan jujur, ada yang jujur mah kagak, kebangetan baik. Siapa nih orang Betawi kalau dagang kebangetan baik? Makanya dagang nasi uduk seminggu 7 hari, 4 hari dagang, 3 hari pre. Betawi lagunya. Emang apa? Modalnya habis. Asal orang beli nasi, maaf Pak Haji kurang 2.000, udah biarin kagak usah. Tuh begitu Betawi mah. Coba Jawa dah, tukerin terus tukerin, kagak mau. Maka susah. Betawi ngelawan Jawa nggak menang kalau dagang. Betawi jangan pakai dagang, kontrakan aja banyakin biar bererot. Oh, banyakin kontrakan. Jawa suruh pada ngontrak, rapi udah. Ini Betawi pakai dagang, ya dagang kelontong, ya dimodalin 20 juta, 2 bulan habis. Yang ada Indomie doang 3 biji sama telur, atuh pecah lagi. Pedagang paling jujur Rasulullah, jangan pakai apa-apa, minta sama Allah. Kenapa? Kita kan baca lagi sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nyembah sama Allah, mintanya sama Allah. Ini banyak kan pedagang sekarang minta maaf, bukan ngata-ngatain. Kok laku banget, yang paling laku di depan jalan tadi saya lihat apa? Mie gacoan. Padahal di kampung itu penuh, gue heran mie kagak enak pakai laku. Pakai apa tuh orang kagak tahu dah. Mau di tengah-tengah kampung Cimuning tadi, ya Allah, oh jalan sepi orang rame banget. Makanya nggak jujur dagangnya. Jujur dong dagang kayak Nabi. Pemimpin yang paling hebat Rasulullah, nggak pernah korupsi, amanah. Sekarang pemimpin banyak buat korupsi, makanya besok Februari, maaf bukan mau kampanye, saya bukan urusan orang partai politik. Tapi kalau mau pilih pemimpin besok di tahun 2024 nih Januari Februari pemilihan, pilih pemimpin yang benar-benar punya hebatnya luar biasa. Siapa? Ada dalam hati kita masing-masing. Nggak usah disebutin. Kalau kita lagi sholat, imam kan baca surat Al-Fatihah tuh rukun. Akhir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawabnya amin. Siapa amin? Jangan makin nanya, cari aja di baleho. Ntar ketemu di mana-mana tuh amin. Masih kagak paham amin, gue dantain lagi dah, Anies Muhaimin ya. Udah pilih aja dia. Ini bukan kampanye jadi gue kesana-sana, lu sih lagi ya. Emang apa begitu? Yang beda jangan pakai ngambek. Artinya apa? Kita umat ini lagi dikasih pencerahan. Cari pemimpin yang udah banyak banget hebatnya. 1, 2 orang ini. Yang pertama calon presiden ganteng, intelektual, ngomong apa aja bisa, bahasa Arab jago, bahasa Inggris hebat. Lah yang 2 tahu ngomongnya nyanyi nggak jelas. Ya tinggal pilih dah. Saya emang nggak maksain. Kalau saya memang udah jujur di hati saya, pasti saya ikut sama amin karena saya makmum. Yang lain mau ikut amin silahkan, kagak mau juga nggak boleh, harus ikut ya. Maksa amat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terlepas dari hal itu peringatan Maulid ini mengajarkan kita biar jadi orang yang paling baik. Gimana caranya? Ngikutin apa yang ada dalam diri baginda Rasul. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil contoh apa yang kalian lihat. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Apa yang mau dibahas ini malam? 4 aja saya kasih masukan biar kita pada benar. Termasuk saya, buat saya juga.
Apa 4 yang mesti kita ambil? Nabi dalam hidup berumah tangga enggak pernah rumah tangganya rusak, hancur, meded. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasul, pernah mengatakan, aku pernah membantu di rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Nabi 10 tahun beliau di rumah tangga Rasulullah, nggak pernah tuh ngeliat piring kaleng mental, nggak pernah tuh ribut. Padahal rumah tangga Nabi kecil sederhana, yang bikin enak siapa? Orang-orangnya, adem, ayem, ngomongnya dijaga. Hei, jangan ngomong begini. Mentang-mentang rumah tangga gampang, pengen adem sama Ustadz. Bagaimana caranya? Udah punya bini budeg, laki gagu. Emang adem emang. Dia kagak ngomong, dia kagak nyaut. Lu mentah begitu lagunya. Udah kagak ada yang beres pisan. Maksudnya apa? Jaga rumah tangga sebagai suami, punya hak dan kewajiban. Istri juga sama. Kita milih perempuan, kita udah nikahin, sayangin, itu pilihan kita. Manggil bini jangan semuanya kita. Lihat dong rumah tangga Rasul, beliau mengatakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Kalau kata orang sebelah kulon, my home is my paradise. Kagak ngerti lagi. Rumahku surgaku, rumah tangga Nabi kayak sorga. Manggil istri enggak manggil nama, manggil kalimat yang bikin indah istrinya. Ya Humairah. Dipanggil istrinya yang cantik, yang kemerah-merahan, pipinya kayak tomat mengkel. Dipuji tuh bini. Ini kita jujur meded. Bini hitam dipanggil buluk. Tega banget. Jangan, ngapa bang? Kita yang milih. Makanya Nabi ibaratkan kepada kita dengan kekuatan hati. Beliau menyampaikan, kalau pengen rumah tanggamu bahagia, kata Nabi, yang pertama, dari hadis baginda Rasul dikatakan, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau pengen rumah tangga bahagia, yang pertama punya istri yang solehah. Nih dulu jangan amin aja, amin amin. Kata bini solehah, amin. Tanya dulu, bener nggak solehah? Duluan mana dipanggil ama laki ama main handphone? Tanya dulu. Ini lempangan ini saya sanksi nih. Amin. Bener solehah? Belum tentu. Bini apa laki manggil budeg. Nih bu, kalau lagi nelpon sama temen nih, teman sahabat cewek kita, teman kita ada perempuan, nelpon lama banget, laki manggil, mah, langsung ngomong sama yang nelpon, maaf ya, laki gua manggil, ini sorga gua, ntar kita terusin lagi, itu baru soleha. Ini mah banyak kan lagi nelpon sama teman, dipanggil mah, cerewet, ntar dulu apa? Laki diomelin. Oh, tuh perempuan kayak begitu, tukerin abu gosok angguran. Bikin ribet aja. Duluin laki kita, dia mau ngapain aja, duluin. Kenapa? Bini yang soleha, tipenya bagaimana? Ida amartaha atau atha. Kalau diperintah sama suami, nurut, karena surganya di bawah telapak kaki suami. Dengerin nih bu, jangan songong sama laki. Ini bocah mana sih nih? Ini babanya yang mana sih nih bocah nih? Curiga nih bocah nih kalau begini, kayaknya lagi bikinnya kagak lebih bener ini. Radak ngomong gue dari tadi. Ini atuh nih yang bikin jadi temannya pada ribut nih. Mesti dipisahin nih. Oh, di kober kuburan. Diam. Ntar dapat jatah nasi kebuli 3 nampan diri lo. Melek tuh perut. Taat sama suami. Pokoknya kalau nurut sama suami, sorga pintu mana aja buat perempuan gampang. Kadang-kadang kagak tapi nyaut sama laki minta bikinin kopi jam 7, diseduh jam 11. Lebih nih PA. Keburu dingin kagak enak. Taat sama suami, pagi, siang, sore, malam. Pagi siapin sarapannya, siang mau makan siapin makannya, kopi bikinin, apa yang dia mau bikinin. Apalagi dia rajin kerjanya. Apalagi kalau malam tuh, malam Jumat pulang dari masjid, subhanallah, istrinya sehat, enggak dalam keadaan halangan. Suami pulang dari masjid, bini di rumah nungguin. Enggak usah pakai ngomong malam Jumat sunnah Rasul, kelamaan. Laki dehem aja udah paham tuh kode. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngerti. Bini soleha langsung nyaut, iya bang, udah siap spray baru saya ganti. Cakep banget spray bang. Itu bang di pinggiran kasur saya taruhin kembang, wangi bang kayak kamar Susana. Lah memedi kali bang. Saking solehanya tuh.
Dan ingat ketika suami pengen mau hubungan suami istri, saya kasih tahu jangan pakai baju kaos celana yang tebal, pakai yang tipis yang tembus ke dalam. Itu sunnah. Ini saya lu mah diem-diem kagak ngerti. Udah diemnya dulu. Lempangan ini lu budek dulu dikit. Bocah pakai nyengir, hehehe. Bocah sekarang parah banget pakai paham. Kacau nih gara-gara YouTube nih bocah nih. Aduh. Ya. Itu pakai baju yang tipis, yang tembus biar laki begitu ngeliat langsung gubrak. Ini memang bini bego. Laki pengen pakai kaos kagak yang tipis, maka pakai sweater. Ke bawahnya pakai lepis lah, kapan nuruninnya? Lama ngerorodnya. Ya, biar paham. Ini mah kadang-kadang bini susah banget diajakin solehah. Suami pengen udah begini begitu pakai koyo di jidat, kanan kere dua tengah atu. Begitu laki deketin pakai ngomong, lu kotok bang, kotok. Laki dikata kotok, gue puyeng bang, ntar ngapa? Lah gedek laki kita. Akhirnya besok bodo amat mau pakai koyo kayak apa kayak, gue udah pengen. Besok disamperin, masih sore bininya pakai sopel. Baru jam 9 pakai ituan, ya Allah. Sari puspa dipakai sebadan. Lakinya udah nafsu, dia hajar aja udah. Begitu dijilat mati tuh laki. Orang buat nyamuk pahit. Pada songong jadi bini. Pakai yang wangi-wangi biar laki kita tambah resep. Itu yang kata Nabi, idza amartaha atau atha. Bu, nurut sama laki biar masuk surga ya. Iya. 2 kata Nabi, idza nadzarta sarotka, kalau dipandang sama suami biar cakep. Tapi lempangan ini saya kagak nyalain perempuan, tergantung lakinya. Ya. Bagaimana bini mau cakep, kosmetik sebulan cuma 75. Orang mah pakainya screen share apa gue nggak ngerti dah. Kata obat skin share katanya ngerti, gue nggak paham. Beliin bang bini kita itu kosmetik yang Mirabella, Marta Tilaar, Wardah, Sepone yang empuk yang cakep. Paling sedikit harganya berapa? 3 juta. Kalau pengen bini kita cakep itu Asanti, suaminya Anang Hermansyah. Waduh, yang namanya pedicure, medicure. Tibang gunting kuku itu ke salon. Lah kita mau gunting kuku pakai bendok. Apa sempuak tuh kaki. Kaki pada busik, pada kapalan. Tuh bini kita beliin tuh yang mahal, kasih nih Neng. Katanya lu pengen cakep, nih 3 juta. Buat apa bang? Lu biar lu cakep. Ntar kalau makan, lah makan kosmetik rebus. Kalian tuh gadoh. Ini mah pengen bini cakep tahun 2023, bedak masih pipa aja yang goceng. Kan bedak pipa buat mayat. Warna pink, rada perak, ditaruh di muka. Laki deketin begitu napas ngebul. Ya ilah, bangkis mulu tuh laki. Jangan pakai pipa, lipstik model lama diputer, jangan potek ntar. Dipegang bocah habis maur merutung. Beliin lipstiknya yang pakai koas pak, kasih koas yang 5 in, beli di material. Saya blok mukanya tuh. Itu kata Nabi, idza nadzarta sarotka, kalau dipandang sama suami biar resep. Artinya apa? Dandan hanya untuk suami. Jangan dandan buat siapa-siapa. Di luar cakep boleh, di dalam jauh lebih cakep. Tuh, manfaatin tuh kata Nabi disuruh kayak begitu. Saya mah cuma nerusin dari hadisnya. Nggak percaya buka hadisnya, namanya kitabnya Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Said Ahmad Al-Hashimi di bab-bab yang paling awal. Makanya yo baginda kalau manggil Sayyidatina Aisyah ya Humairah, kita boleh manggil bini kita mama, bini manggil papa, tapi lihat kemampuan kita. Kok bisa manggil mama papa? Oh dia punya Avanza all new tahun 2015, rumahnya juga lumayan. Tetangga sebelah manggilnya mami papi itu, dia punya Fortuner VRZ tahun 2018, rumahnya juga gede, pantes. Yang kagak pantes, udah Fortuner kagak, Avanza kagak, motor CB Glatik 75, rumah bedeng.
Itu motor ke motor kalau diselak melejit. Detak, detek, detak, detek. Kenapa papa melejit mah? Ya melejit. Masa mama ada motor melejit? Elah mamah dari mana? Kagak pantas, kagak urup. Paling enggak yang punya mobil masih mantesin. Mama ngapain di sini? Orang lihat papa kok capek tadi nyela motor. Yaudah mama sana nyengin genjer. Dah, mama nyengin genjer. Babalo sama malo. Bangetan banget dah bahasa kadang-kadang. Ini kalau bocah begini boleh nih bang. Bu, bocah begini boleh nih ngomongnya aku kamu dari masih kecil dididik. Kalau yang tua kayak begini jangan kamu sama aku. Lah kagak enak didengar. Ini kebun banyak begini. Yang satu lagi jalan ke kebun bawa arit. Ditanya sama temennya, hai engkau hendak kemana? Boleh pakai hendak. Lah temennya nyaut, aku hendak ngarit. Jailah. Lah ngarit pakai hendak keburu kebeladuk di jalanan. Ini lagunya aki-aki kan kagak pantas pisan. Ya makanya rumah tangga bahagia kita ngepasin aja udah. Yang paling sederhana apa panggilan buat kita umat Islam? Umi sama Abi. Iya kan panggil Umi, ada lagunya tuh Haddad Alwi. Iya udah gitu aja. Satu, rumah tanggamu akan bahagia dengan istri yang solehah. Makanya bu, jangan pernah berhenti pengajian, ikut majelis taklim, gabung dengan orang-orang alim. Kenapa? Itu salah satu bikin kita taat sama suami. Suami juga sayang sama istrinya. Jangan sampai mengecewakan istrinya sendiri. Ya, ada sunnah Rasul yang mesti kita kerjain banyak. Makan tangan kanan sunnah Rasul, mau makan baca doa sunnah Rasul, berbagi sama orang lain sunnah Rasul, senyum sunnah Rasul. Ini laki-laki salah ngamalin sunnah Rasul. Lu ngapa bang punya laki 3? Sunnah Rasul. Bininya 3 ngakunya sunnah Rasul. Begitu dicek di rumahnya, na'udzubillahi min dzalik. Istri pertama 65, istri ketiga 28, istri ketiga lagi yang kedua 28, yang ketiga 15. Itu bukan sunnah Rasul, nafsu alias bandot. Kalau sunnah Rasul, Rasul istrinya nggak ada yang baik, nggak ada yang muda, cuma satu, Sayyidatina Aisyah, perawan, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang lain tua-tua semua. Siapa? Mereka istri sahabat yang jihad di jalan Allah. Ketika wafat dalam peperangan jadi syahid, istrinya dinikahin karena bertanggung jawab. Umurnya berapa? Ada yang 65, 80, 95. Jadi kalau mau sunnah Rasul, bapak punya istri 40 tahun, nikah lagi sama yang 65, nikah lagi sama yang 80, nikah lagi sama yang 100, makan tuh ampas. Baru sunnah Rasul. Iya, ini mah sunnah Rasul muda semua. Memang Nabi ngajarin yang namanya nikah itu cari yang cakep, jangan yang jelek, bikin malu, kondangan terkatain orang. Ya, anak muda di TV kemarin bininya mati kan tuh. Yang orang mana tuh? Saya nggak tahu, Sulawesi apa mana? Yang hidup semati, lakinya si anak muda, bininya nenek-nenek 65. Lah kan kalau kondangan jengak, dibawa kondangan itu mak loh, lah bini gua, nah nenek-nenek diseret aja. Tuh makanya ayo, yuk rumah tangga bahagia, istri yang soleha. Yang kedua, rumah tangga pengen bahagia nih, auladuhu abroroh, punya anak yang taat patuh sama orang tua. Ini ajarin agama nih bocah, ngaji di masjid. Ngaji udah pada gak mau, nonton ginian mulu nih. Sekarang judi ini udah aneh. Setahu saya judi sekarang ada slot. Dulu bukan judi, slot bukan judi itu, ngunci rumah. No, rumah belum dislot, begitu kan. Sekarang jadi judi. Kenapa? Sekarang akhir zaman Bapak Ibu banyakkan tontonan daripada tuntunan. Dulu tahun 80, 70, 90 banyakkan tuntunan sama tontonan. Kenapa? TV belum masuk ke daerah-daerah. Di Jakarta juga belum ada TV. Sekarang ada cuma pakai aki doang. Minggu pagi ada TV yang paling ditunggu sama anak-anak kecil zaman dulu, namanya PPFN, Pusat Perusahaan Film Negara. Siapa yang nongol pertama jam 7? Nyil, unyil, unyil kucing. Yang tua-tua pasti ingat tuh ada unyil. Unyil selesai ada Ria Jenaka, Semar, Bagong, Ateng. Zohor ada Aneka Ria Safari, Edi Sud sama Ica Trisnawati. Tuh tayangan TV. Iklan udah ada, Ang Ing Eng, Bunyamin, ya kan, Segitiga Berlian. Itu zaman dulu saya masih ingat tuh.
Minggu ada TV, selesai malam Senin, besok kosong, televisi nggak ditayangin zaman Soeharto. Kenapa? Ngerusak anak-anak kita. Makanya banyakan ngaji. Jam 5 sore udah nyampe ke Langgar. Dulu nggak ada musola masjid, Langgar. Sampai di Langgar ngapain? Nimba kolam. Itu kolam 12 meter ditimbain pakai kerek. Timba tahun 80 tuh kerek tuh, sumur. Di sumur penuhin itu tahun 90 sumur udah kagak ada, ganti dragon di Kompak. Kenal nggak Kompak dragon? Itu dragon di Kompak, kalau wudhu yang satu ngompak satu wudhu, giran sendiri repot. Lah gua nggak ada yang ini nih, lah ngompak sendiri, dia ngompak ke sono habis airnya, dia ngompak lagi hilang, akhirnya pakai kaki digini-giniin. Zaman dulu tuh. Tahun 90 udah enak tuh pakai sanyo, ngaji udah mulai ogah. Listrik belum masuk ke Jakarta Timur, Pondok Kelapa kampung saya masih pakai patromak. Patromak ada, tahu-tahu di Kompak kagak nyala, kaos lampunya soek, nggak bisa. Diem. Akhirnya patromak kagak ada, bingung, pakai kaleng susu bekas dikasih bujur topo. Ngaji tuh. Bagaimana ngajinya? Biar ntar masa dewasa pada pinter, punya ilmu agama, terutama kenalin huruf. Kenapa? Ini masjid, hati-hati. Sekarang banyak muazin, Bilal, kalau azan pada salah. Ada yang lebay, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Iya. Ada yang kadang-kadang nyebut hurufnya kagak bener. Sadu ala ilaha illallah, sadu ala. Asyhadu, syadu, sadu. Ini makanya anak ajarin huruf, kenalin huruf dulu. Apa sih ngetok-ngetok gitu aja? Belum azan ngedengin bedug. Ya. Anak-anak nih, dengerin gue ngajarin lu. Kagak bisa diem pisan deh tadi ya. Bocah begini kalau recehan nih. Makanya kalau udah makan, itu makan udah bures tuh sepiring. Bocah gitu emang kalau lagi maulid. Makanan habis kelar. Kesel dia dengerin ceramah kagak pengen. Wah, melongo aja. Tadi marahin aja, bingung dia, tidur dah. Begitu tidur, kebuli keluar, ngendus hidungnya tuh, bangun lagi. Bocah. Ajarin huruf anak-anak kita, karena huruf ini hijaiyah nggak ada yang sama, bapak ibu beda-beda. Kenalin dah huruf, ada alif, ada ain. Alif di luar, ain di dalam tenggorokan. Gara-gara kita nggak kenal huruf, begitu tua baca doa pada salah, baca Quran pada kagak bener. Ada orang yang ngajinya begini, saya dengar, Allah jina kajabu, Allah jina kajabu. Masa Allah jina kajabu? Itu alladzina kadzabu, dzal bukan jim. Dijepit di antara gigi lidah, alladzina kadzabu, dzal. Karena kenal huruf, kalau nggak kenal huruf, Allah jina kajabu. Lah ojo koyo kowe Mas Allah jina kajabu. Baca doa, Rabbana jolamna, pala lu ngebul. Rabbana jolamna. Lo bukan jo. Kalau lo jadi jo, muka lu ijo. Rabbana jolamna, nggak kenal huruf dia. Makanya saya ajarin ngeja, saya sama guru saya, ngeja lo. Bagaimana ngejanya? Udah ngeja sebisanya lo. Udah belajar lama-lama bisa ngeja. Liatin mata gua, jangan kemana-mana, ngayap aja mata. Liatin mata guru. Lah kita bingung mau ngeja apa? Oh iya, saya pernah dengar guru ngajarin. Saya pandang mata guru saya sambil saya ngeja. Mim fathama, ta fathata, lam do malu, mata lu. Diomelin saya. Melotot ke muka guru, mata lu. Ngeja ada fathah, kasroh, doma, sukun, sidah. Belajar tuh huruf ba, fathah ba, pa, fathah pa, lam, doma lu, bapa lu. Ba, fathah ba, kasroh, bi, babi, gitu kan. Nyambungin sama yang tadi, bapa lu, babi. Dah ngepet tuh. Belajar. Kenalin huruf, ntar udah gede baca Quran enak, jadi imam juga fasohatul kalimat. Makanya ajarin anak-anak kita Pak. Main handphone jadi diemin aja, cegah dia belajar agama. Huruf nggak semuanya sama, ada yang tebal ada yang tipis. Mana yang tebal? Contoh huruf shin tebal, yang tipis sa, bukan sa. Nggak keluar huruf S, angin doang dijepit sa. Kayak bak titiknya 3, kalau shin ada geri-gerinya titiknya 3, itu tebel.
Prakteknya gimana? Kalau kita lagi melongo di depan rumah, ada ayam masuk ke rumah mau berak, usir pakai huruf shin, insya Allah ayam kabur. Hush, kabur. Tapi pakai huruf sa nggak bakal kabur. Hus, hus, hus. Masa ngusir ayam? Hus, hus. Ayam malah melongo, lu ngapa? Lah bocah PA kali ya? Lah ngusir begitu. Tuh Bu, biar paham huruf. Ini kadang-kadang kita nggak paham. Sekarang tanggal berapa kita berada malam hari ini? Kalau nggak salah sekarang 21 Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 5 bulan lagi puasa. Iya lagi lo kata puasa, iya. Bocah girang, puasa 5 bulan lagi girang, apalagi lebaran datang girang. Orang Betawi makanan utamanya apa? Dodol. Bagaimana dalam huruf hijaiyah? Nggak boleh pakai huruf dod, lebay. Lu makan apa? Dodol. Ya elah. Mentang-mentang Betawi makannya dodol. Dodol. Kenalin huruf, ajarin anak-anak kita. Kenapa? Ini mereka yang akan jadi aset dan omset kalau kita mati, Bu. Yang doain kita nih anak-anak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh baca, anak-anak kita pada paham. Dengerin, ada cerita, jangan ngomong, dengerin. Ini ada cerita biar kamu tahu. Ada anak kecil di satu daerah Sumatera yang sepi banget. Anak kecil baru masuk Islam, umur kayak begini nih. Diajarin sama bapaknya, dimasukin ke madrasah. Karena orang tuanya juga Kristen tadinya. Begitu masuk Islam, semuanya masuk Islam, anaknya dititipin ke ustadz. Dititipin ke ustadz, ini anak, ustadz ajarin anak saya apa kayak yang penting dia kuat di Islam, jangan sampai balik lagi ke agama yang lama. Baik Pak, diajarin tuh. Ini anak di sono banyak santrinya, banyak muridnya, pada Quran, juz amma semua. Ini bocah baru masuk Islam, umur sekitar 7 tahun, 8 tahun kayak begini. Ngerin, ini urusan lu nih, gue lagi ngomongin. Tawa lagi. Diajarin doa, daripada nggak bisa diajarin doa makan nama gurunya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sehari, 2 hari, 3 hari dipisahin, jangan sampai nyampur karena anak baru masuk Islam. Suara apa itu? Baru hujan di Palestina, peluru nggak apa-apa. Tenang aja, mudah-mudahan bom nggak nyampe kemari. Ngilok nuklir kemari repot, Madura yang resep ntar ngambil rongsokan. Ini anak baru masuk Islam 2 hari 3 hari diajarin tuh doa makan sama gurunya. Ini cerita dari guru saya. Tahu-tahu ini anak hafal, dipisahin hafal. Setiap ngaji jam 5 sore dianterin, pulang jam 10 malam dijemput. Satu saat bapaknya mau berangkat keluar kota, dianterin doang kagak dijemput. Rumah yang dilewatin lumayan jauh, lewatinnya kuburan, kebun, puunan, sepi. Ini anak akhirnya begitu pulang ngaji dia bingung, bapaknya udah bilang mau keluar kota. Sampai tengah jalan mana gelap jam 10 malam, biasa ditemenin bapaknya sambil bercanda, ini sendiri. Bingung nih anak, ujian datang buat anak yang tadi baru masuk Islam. Apa ujiannya? Datanglah suara-suara gak enak kayak memedi. Goda dia. Masuk Islam baru 3 hari, bingung nih bocah, gue mau baca apa? Gue baru 3 hari, inget kata gurunya yang kamu bisa baca. Di tengah kuburan saking takutnya baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah tolongin, ya Allah saya baru bisa ini doang, kagak ngerti agama Islam, baru belajar 3 hari. Karena memang itu anak, doa itu manfaat dan doa itu senjata orang mukmin. Setan yang tadinya berisik langsung mendadak hilang suaranya. Ternyata kabur setan, takut kencang banget tabrakan sama temennya. Ditanya sama temennya, lu kenapa lari kencang banget? Gue mau dimakan sama bocah. Tuh doa makan Pak. Makanya gara-gara doa makan setan takut. Jadi besok kalau ngeliat setan baca doa makan ya. Tuh ngeliat anak fang, yang pada tato, baca doa makan. Insya Allah dijeguk lu. Ini anak-anak kita, anak yang soleh, jangan pada ngikutin. Semua yang dari barat belum tentu baik, jangan langsung kita makan mentah-mentah, saring dulu. Orang barat teman mabok, iya terserah dia mah, iklimnya beda dengan kita. Kita orang Indonesia, kita orang kampung, nggak usah mabok-mabok segala macem. Lagi orang sono mabok, emang orang-orang sono mah kuat maboknya biasa, nggak ada yang namanya haram halal. Orang sono mabok kulitnya putih bersih, makannya spaghetti, pizza, Kentucky Fried Chicken, ya kan, Hawk Band.
Begitu dia puyeng habis mabok muntah, begitu dicoker wangi, makanannya mahal. Lah orang sini mabok, begitu coker genjer doang sama kangkung, ya mana bau, kagak pantas. Anak muda mabok pakai pesta minuman keras, ya Allah, orang Lubang Buaya saya tuh Cimuning pakai mabok, pesta minuman keras jam 12 malam mulain mabok, akhirnya pagi-pagi jam 4 pada bubar kelar mabok, yang satu ngulon, ngetan, ngidul, semuanya berantakan. Ada satu orang anak muda pulang mbak habis mabok ngelewatin masjid, depan masjid ada merbot, ditanya nih anak muda, hei lu dari mana lu, mau kemana lu? Sembayang. Lah mabok, gue tahu lu tukang mabok pakai sembayang, kagak boleh orang mabok sembayang. Lah emang apa? Kalau emang lu bener mau sembayang, ini sekarang subuh berapa rakaat? 3. Lah orang mabok otaknya udah nggak beres, subuh 3 rakaat. Kata dia, salah bego, sana lo pulang. Akhirnya pulang, dia kesel di hati, merbot sialan, gue mau sembahyang subuh diusir, awas lu gue ngancem. Akhirnya begitu pulang kesel dalam hati, ketemu temennya yang sholat subuh beneran. Temennya ditanya, lu mau kemana? Subuh lah. Emang berapa? 2. Ya gue aja yang 3 diusir, apalagi lu yang 2. Tuh anak muda merasa banyakan diusir marah, yang 2 disuruh pulang kan PA. Makanya hati-hati anak-anak muda Islam, ayo bangkit, ini zaman kebangkitan. Siapin diri buat di masjid, buat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga kata Nabi, pengen rumah tangga bahagia, wa khulatahu sholihin, nyampur sama orang-orang soleh, duduk majelis taklim, majelis ilmu, jangan mikirin dari mana kita datang. Mau dari Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Medan, mana aja nyampur. Kalau sama-sama Islam masuk dalam masjid, enggak ada pandang dari suku mana kita datang. Saya Betawi, nggak bangga dengan Betawi saya. Kenapa? Kalau saya masih rusak, saya malu sama Allah. Jawa, jangan bangga sama Jawanya. Memang tukang dagang paling hebat Jawa, nggak ada yang ngalahin. Besok subuh nih kita sholat di masjid, kelar ratib pulang. Itu baru kita orang Betawi dari masjid habis ratib pulang ngulet, tahu ngulet? Allah. Jawa udah lewat depan rumah kita. Perempuan nih kayak begini nih, bawa peda, ada gerobaknya di belakang, teriak pagi-pagi jam 6, ayam. Jam 6 udah keliling Jawa, rajin banget itu. Ntar jam 7 lain lagi orangnya, Pak De jamu Jawa lagi. Ntar jam 8 Jawa lagi, Pak De bude pecel botok tiwul, Jawa lagi tuh. Orang Betawi kagak ada yang dagang lewat, abe Betawi godek, buset Jawa, habis duit gua sama dia dah, begitu. Jawa lagunya tuh hebat. Makanya Jawa mah uratnya urat kuat, Gatot Kaca. Kenapa bisa begitu? Sejarah yang menyampaikan. Kok Betawi nggak kemana-mana? Karena Betawi singkatan betah di wilayah. Emang apa? Teman lahirnya ari-ari, begitu lahir kagak kayak orang Jawa, dipendem di samping rumah pakai lampu 40 hari. Tuh ari-ari teman hidup. Mereka kalau ngelangkah 2 langkah ingat temannya, pulang lagi, ogah banget kemana-mana Betawi. Tapi Jawa ari-arinya begitu beranak dibuang ke kali, ngayap kemana aja. Maka Jawa di mana aja betah. Wah hebat orang Jawa mah tuh, luar biasa. Dagang kagak perangga rapi pokoknya udah. Modalin kelontong 50 juta Jawa, 50 juta Betawi. Iris kuping saya yang bangkut pertama Betawi duluan. Emang apa? Kalau kagak ada hasil dari tempat lain nggak bisa. Jawa mah hebat. 50 juta kelontong, anak 3 disuruh pulang ke uanya di kampung. Ngapain sekolah di kampung aja tong? Udah, lakinya ngojek, bininya jaga warung, kan untung. Lah Betawi anak 7 nyampur semua. Bangun tidur pagi yang kecil, mak ciki komo hilang 2.000. Untungnya atuh bures. Ntar emaknya ngambil odol, ngambil ya sikat gigi. Ntar bapaknya Samsu sebungkus. Ya lah bures di 2 bulan tinggal Indomie 4 biji dah. Samsu 2 batang, bangkrut pokoknya udah, kayak talasa kagak ada isinya. Betawi. Iya, akhirnya tanah habis, dagang kagak laku, melongo dah di atas balai di Bepunangka di Betawi lagunya. Ngomong diri no bekas tanah baba gue, bekas sudah. Ntar kalau gue punya duit gue beli. Ya kebeli kagak ketiban nangka mati lo ki. Susah Betawi mah. Ini bukan ngata-ngatain orang Betawi. Tenang aja, Jawa gue angkat dulu. Ntar Jawa gue banting, Betawi gue angkat, begitu. Biar gantian, biar sama-sama kagak ribut. Hebat orang Jawa, hebat perdagangannya. Tapi orang Betawi di mana kehebatannya? Sungguh luar biasa. Saya sebagai Betawi lebih bangga dengan orang Betawi. Kenapa? Betawi hebat, jauh lebih hebat dari orang Jawa. Kenapa? Orang Betawi modelnya begitu aja, nggak ada yang nganggur, kerja semua. Nih mak-mak nih kalau ngomel sama anak, mulutnya doang ngomel, hatinya mak doa.
Dengerin omongan emak kita kalau lagi ngomel, emang dasar orang Betawi, kerjaan lu makan mulu, kerjanya makan. Yang satu ngomong kerjaan orang Betawi tidur mulu, kerjanya tidur. Makanya Betawi mah tidur kerja, makan kerja, nggak ada yang nganggur. Lo coba dah, no Betawi no kerja no pelangap kerja dia mah. Dari omongannya udah doa. Makanya Betawi pelega kerjanya udah. Emang kerjanya begitu, biarin aja udah. Iya, yang anteng kontrakan kerja banyak udah, resep hidup kita. Nyampur sama orang-orang soleh. Kalau bahasa mah gak ada yang nyambung bang. Saya bisa bahasa Sunda berapa? 6 tahun di Sukabumi pesantren, bisa bahasa Sunda. Kenapa? Karena belajar. Kalau Sunda asli nggak bisa Betawi, Betawi nggak bisa Sunda, sama-sama repot. Kenapa? Mempertahankan bahasanya. Siapa? Asep orang Sunda, orang Tasik datang ke Jakarta tahun sekitar 70, ngapain? Biasa ayah pada melan di Jakarta. Kapungkur mah di Jakarta teh bukan yang namanya kerja bangunan rumah, gali sumur. Sumur digali semeter, 3 meter, 4 sampai 15 meter. Air makin naik sedengkul, yang di atas yang nungguin si Mamat orang Betawi nggak ngerti bahasa Sunda. Ini si Asep di bawah minta tangga bahasa Sundanya taraje, teriak ke atas, "Mong, taraje." Betawi kagak ngerti taraje apa, ngomong hebat loh, air sedengkul masih ntar aja tuh, kan repot. Air seleher, ngomong si Asep, "Oi taraje," udah mau kelep. Kata si Mamat, luar biasa si Asep. Itu air seleher masih ntar aja, kuat tuh orang Sunda. Mati nih Asep lama-lama. Orang minta tangga ntar aja. Kagak nyambung bahasa. Jawa Betawi kagak nyambung. Main ke Madiun orang Betawi, main ke rumah temennya, disuruh makan sama orang tuanya orang Jawa. Nasi disiapin, sayur disiapin, emaknya ngomong udah duduk mau nyendok. Apa kata orang Jawa? Iki lo jangan, iki jangan. Maksudnya sayur. Betawi kagak ngerti, gue suruh makan, gue udah nyampe kagak dikasih makan, jangan. Lah kagak makan, lapar 3 hari tuh Selamat. Bahasa bang, gak ada yang nyambung. Makanya nyampurnya sama orang-orang soleh, duduk deprok seperti ini. Kenapa? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu dikumpulkan nanti di akhirat dengan siapa? Di dunia berkumpul, kalau ngumpul dengan orang alim, nanti di akhirat bersama orang-orang alim. Tuh bayangin, emang lupa Ramadan udah mau datang, doa tarawih lupa, depannya Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidika mu'adin walil salati hafizin, dan seterusnya. Di tengah-tengah doa ada kalimat alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kamu di akhirat alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, kalau ngumpul sama orang-orang soleh bareng sama nabi, wasyuhada orang yang mati syahid, wassalihin orang-orang yang soleh, ngumpulnya bareng-bareng di sono. Bagaimana ngumpulnya di dunia, nanti di akhirat dikumpulin bareng-bareng. Insya Allah yang malam hari ini maulid, kumpul bersama orang-orang baik. Ya, insya Allah kita masuk surga. Semuanya umat Nabi pasti masuk ke surga kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Yang kagak mau ngikutin sunnah Nabi. Siapa dia? Siapa aja yang kalau dikata maulid, ada peringatan maulid, duit mah banyak tapi ngasihnya pelit, itu nggak bakalan ke surga. Rumah gede, mobil 4, nggak ada yang murah. Begitu datang panitia minta proposal 50.000. Udah gitu doanya banyak banget, doain ya biar gue masuk surga. Bini gue, anak gue 3 lah surga, gocap. Surga sebelah mana? Orang kaya surga 50.000 doanya sampai berlima. Itu kalau ngasih gocap orang kaya di kampung sini minta doain masuk surga, terus datang maulid jangan kasih kebuli, kasih kerupuk 3 suruh pulang. Malu aja orang kaya medit begitu, bol kuning, buntut gasiran. Orang kaya kalau ngasih 50.000 peringatan maulid itu ibarat kebo sakit, beraknya mencret. Kebo kalau sehat beraknya nyeplok, bluk gede. Enak begitu. Ya, nyampur sama orang-orang soleh. Yang ketiga, yang terakhir kata baginda Nabi, kalau pengen rumah tanggamu bahagia, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezeki udah diatur sama Allah, dijamin sama Allah di dunia, tinggal ibadahnya cakepin. Jangan ribut soal masalah beda pendapat. Beda pendapat boleh, pecah belah jangan. Kita ruku sujud buat Allah. Kita datang ke dunia ini buat ibadah kepada Allah. Kalau cuman hidup doang mak monyet juga hidup. Ya. Apa yang disampaikan oleh ulama? Yang disampaikan sama ulama dengerin, artiin. Yang bisa ngartiin gua kasih 50.000. Ya. Nih kata ulama, hidup itu
In the hand to the move. Apa artinya? Gocapnya doang mau kagak ngerti. In the hand to the move. Nggak ngerti. Nggak, bahasa Inggrisnya 5 susah. Hidup itu bukan dari tangan ke mulut, bukan gegares doang. Jadi makan itu bukan untuk hidup, atau hidup itu bukan untuk makan. Makan sekedar buat hidup. Artinya apa? Jangan kita ini mikirin dunia doang, ada akhirat, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Besok kita mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, anak kecil mati, orang tua mati, semuanya mati. Apa yang belum kita bawa? Persiapan, bekal harus banyak. Yang cakep mati, yang jelek apalagi? Yang kaya mati, yang miskin sudahan. Begitu, yang kurus mati, yang gemuk belakangan. Kan begitu. Untung kagak nyaut, ini masih kagak nyaut nih. Nenek-nenek di Gunung Putri saya ceramah begitu ada yang latah nyaut di depan saya. Saya bilang yang kurus mati, yang gemuk belakangan nyaut, sampai enak amat begitu kata dia. Bu, mohon maaf, kenapa saya bilang belakangan? Saya badannya gede. Kalau saya mati duluan yang gotong berat nyaut lagi. Jangan digotong, saya gelindingin aja. Buset, emang gua kedebong. Nenek-nenek suwe banget. Ingat bah saya itu tahun 2018 ngomong begitu, sampai sekarang keingetan. Wah, nenek-nenek gua tandain nih. Ceramah nenek-nenek yang latah gua gedeg udah. Waktu gue digelindingin kayak kedebong, lesak bisa kagak digotong deh berat. Tuh, makanya hidup itu mesti diatur. Jangan semuanya kita ibadah, masjid ada, ntar yang bawa kita ke masjid nih. Jangan cuma melongo doang di dunia. Kalau tibang datang maaf dari Jawa, dari Sunda, dari mana-mana ke Betawi kemari, tibang ngontrak doang kagak ibadah, mendingan pulang ke kampung lu. Ya, ngapain di sini tibang melongo doang, kampung lu masih lega. Udah nyampur kagak, maulid kagak, tahlil kagak, sholat kagak. Begitu mati minta disembayangin, buang aja ke kali. Bikin susah orang sini aja. Bukan kitanya kagak mau masjid, kagak sudi nerima orang kagak pernah ke masjid. Ini ke masjid gak pernah datang. Begitu datang apa? Udah kaku. Innalillahi. Lah bocah mana itu? Tarjo bin Bedul. Apa tahu? Jangan Pak, mumpung masih sehat, ayo kita datang ke masjid. Kita silaturahim sama temen, jangan pada sirik, jangan pada dengki, nggak usah sirik. Rezeki udah Allah atur semuanya. Ustadz yang hadir di sini nih yang tadi saya sebutin namanya, udah ada rezekinya. Kenapa? Ustadz di sini yang baca tahlil nanti jatahnya besek 2, jamaah dapat 1. Jangan pakai sirik, lu mah nggak ngapa-ngapain, duduk doang dapat udah atuh, udah syukur. Iya kan, Qori Habib Hanif, kenapa? Beliau Habib. Baca maulid luar biasa, beseknya 3, pantas. Saya ceramah dari Jakarta jauh 5. Bahkan wajar. Parcel udah disiapin, amplop nggak mikirin saya mah, urusan Abdul udah. Ya begitu aja udah, saya mah nggak pernah minta, malu kalau ceramah pakai malu, cuma ngingetin aja. Kalau ada alhamdulillah, kalau belum ada ya cariin. Gimana kan lagi usaha. Iya, makanya saya pengennya jonjon Pak kalau ceramah. Abdul ngomong udah lama WA saya, Gey mau ngundang tanggal ini malam minggu, nggak bisa, malam minggu 2 Cipinang Muara Jati Keramat, minggu pagi di Ciracas, malam Sabtu ada kemarin di Hankam, terus yang ada kosong malam Senin. Yaudah malam Senin siap, udah ntar saya ke rumah. Iya, saya pikir ke rumahnya kali jauh-jauh hari. Omongan dia, kemarin malam Sabtu baru ke rumah. Malam Sabtu baru ke rumah, untung dia datang, saya girang. Kenapa? Dia bilang kampungnya Lobang Buaya. Saya taunya Lobang Buaya Pondok Gede, tempat PKI. Tahu-tahu dia datang, Dul besok dulu sebelah mana acara? Sebelah mana rumah Haji Badi? Ayu Supi ada dekat Pom bensin. Supi mana sih Badi, mana sih? Pondok Gede. Lah ini Lobang Buaya sono, saya Cimuning. Pusat jauh amat. Untung dia datang, kalau kagak gue keder kemana-mana. Tuh, memang begitu Pak, saya orangnya supel. Ada yang cuma WA, telepon, SMS ke saya, ada yang nggak datang sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting kita gampangin umat, jangan bikin sulit. Itu perjalanan dakwah Nabi. Ada yang nggak nelpon, nggak WA, cuman miss call doang ada. Ketika kita tanya kenapa miss call doang, jawabannya enteng banget. Boleh ngundang kiai miss call karena ada ayatnya. Apa ayatnya? Pamayamal misqala dzarratin khairan yarah. Ini termasuk murid sambar geledek luar biasa. Hujan udah turun, jadi panitia tambah bahagia bukan sedih. Kenapa? Nggak usah bikin sayur, udah ada dari atas. Kebuli dikeluarin, makan sekali langsung dangak sayurnya di atas. Begitu.
Insya Allah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara malam hari ini yang paling terhebat, semua niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak jadi anak yang soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Binatil mazkur al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Maafin saya kalau ceramah yang sampaikan kurang enak, kurang berkenan. Kalau kurang, buka aja di YouTube, nanti di situ tinggal ketik Sunan Kalimalang. Insya Allah ada. Karena saya titisan Sunan Kalijaga dari Kadilangu. Kata saya. Padahal maka agak rumah saya di pinggir kali, maka saya gelarnya Sunan Kalimalang. Teman saya julung-julung sama sili sama sepat. Makanya udah ketik aja. Yang penting pada sehat semuanya ya. Berkah, doain saya, masih banyak dakwah yang belum selesai. Mudah-mudahan dakwah ini lillahi ta'ala. Jangan ada unsur lain. Kalau akhirat semuanya lillahi ta'ala. Sholat, zakat, puasa, acara kayak begini lillahi ta'ala, pahalanya banyak. Kalau dunia belum bisa bilang lillahi ta'ala, kagak ngapa-ngapa karena kita masih butuh. Termasuk saya, kalau ntar pulang dikasih amplop belum bisa bilang lillahi ta'ala. Karena bensin saya nggak pakai lillahi ta'ala. Masuk ke pom bensin ditanya berapa pak, lillahi ta'ala, nggak diisi. Makanya terserah panitia itu mah. Nanti kapan-kapan saya bisa bilang lillahi ta'ala kalau rezeki saya banyak. Insya Allah udah nggak usah lillahi ta'ala kata saya. Tapi kan bini gue nanyain di rumah. Sampai di rumah pulang mana amplopnya, lillahi ta'ala. Udah dia kagak ngomong, saya kagak ngomong, tidur dah. Pagi-pagi bangun tidur saya ngomong, bini neng makan, neng nyaut, bini makan, lillahi ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.